Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dera Retno Enda Supeni MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Feasibility Analysis of Business Project. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Riki Fandi dengan NIM 21104111039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Kelayakan Bisnis Usaha Industri Tempe Patrang Jember. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Tempe adalah makanan pokok di Indonesia yang dikonsumsi oleh semua kalangan sehingga permintaan selalu stabil, di mana proses pembuatannya yang relatif sederhana dan mudah dipelajari. Adapun bahan baku utamanya, kedelai diproses melalui fermentasi dengan bantuan jamur Rhizopus yang memerlukan peralatan sederhana seperti baskom, rak, dan ruang fermentasi yang tidak memerlukan teknologi tinggi. Industri tempe layak dijalankan karena proses produksinya mudah dan efisien, biaya modal yang terjangkau, serta permintaan pasar yang terus meningkat baik di pasar lokal maupun internasional. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Yang pertama segmentation, dan yang kedua targeting, dan yang ketiga position. Dan yang kedua bauran pemasaran, yaitu product, place, price, dan promotion. Aspek manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam usaha pembuatan tempe Ibu Yanti ini perencanaan lebih dilakukan pada penjadwalan produksi tempe dan sistem pengadaan sumber-sumber bahan baku. Untuk pengadaan bahan baku disesuaikan dengan jumlah produksi yang akan diproduksi selanjutnya. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pembagian tugas dalam produksi tempe terdapat kegiatan pemenuhan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pencucian kacang kedelai, perebusan kacang kedelai, peredaman, dan pemberian ragi, serta penyetakan dan pengemasan. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Proses produksi pada usaha tempe ini dilakukan setiap minggu satu kali. Untuk pengambilan keputusan sepenuhnya ditentukan oleh pemilik. Hal ini dikarenakan salah satu tugas dari pemilik adalah mengambil keputusan penting yang berkaitan langsung dengan usaha ini. Dan yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan telah cukup baik secara teknis maupun finansial. Dikarenakan pegawai yang bekerja tergolong sedikit, ini lebih memudahkan dalam pengawasan. Pengawasan secara teknis dilakukan pada saat proses produksi tempe. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Industri tempe Ibu Yanti pada proses pendirian usahanya menggunakan modal kira-kira sebesar Rp3.389.000. Seluruh modal yang digunakan merupakan modal pribadi dengan rincian sebagai berikut, yaitu mesin pencuci dan pemisah, tong rendaman kedelai, tong penampungan air, tong perebus kedelai, pisau, alat pencetak tempe, alat penyimpanan tempe besar, alat penyimpanan tempe kecil, keranjang, dan juga lentera. Yang di total keseluruhannya yaitu Rp3.389.000. Dan untuk komponen lainnya yaitu kedelai, ragi, plastik, kayu bakar, daun pisang, dan juga tenaga kerja. Yang di total keseluruhannya yaitu Rp2.077.500. Supply chain management. Yang pertama yaitu manfaat supply. Yang pertama yaitu efisiensi biaya, meningkatkan pendapatan, kepuasan konsumen, dan perusahaan makin besar. Dan untuk tahapan supply, yaitu konsumen yang memesan barang,
persiapan planning, transaksi, purchasing, bahan baku inventory, produksi, production, pengiriman, delivery. Dan yang ketiga yaitu penerapan SCM pada usaha tempe. Yang pertama yaitu pengadaan bahan baku, produksi, distribusi produk, pengelolaan stok, dan permintaan. Dari proposal yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis industri tempe milik Ibu Yanti di Patrang, Jember, layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dari sisi pasar, produk tempe memiliki permintaan yang stabil karena menjadi makanan pokok masyarakat dengan harga terjangkau dan bergizi tinggi. Dari aspek teknis, proses produksi cukup sederhana, efisien, serta menggunakan peralatan yang mudah diperoleh. Manajemen usaha sudah berjalan meski masih sederhana dengan pembagian tugas jelas dan pengawasan langsung oleh pemilik. Dari sisi finansial, modal awal relatif kecil dan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan penjualan stabil setiap bulan, supply chain management juga mendukung kelancaran usaha karena lokasi produksi strategis, dekat dengan sumber bahan baku maupun pasar. Hal ini menjadikan industri tempe memiliki prospek keberlanjutan yang baik dan berpotensi berkembang lebih besar di masa depan. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.